Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir tentang hati-hati terhadap bid'ah walaupun kecil, karena bid'ah yang kecil lama-lama akan menjadi besar. Orang-orang Khawarij yang membantai satu keluarga Abdullah bin Khabbab bin Arad, sebuah kekejian yang luar biasa. Bahkan kalau tidak dihalangi, barangkali Ali, Muawiyah, Amr bin As dan para sahabat sudah dibunuh, tapi Allah tidak mengizinkan. Nah, orang-orang Khawarij yang luar biasa keji ini membunuh sesama muslim diawali dari bid'ah kecil. Masih ingat apa bid'ah kecil yang mereka lakukan di Masjid Kufah menjelang salat subuh? Zikir berjamaah. Zikir berjamaah dipimpin oleh satu orang. Mereka mengatakan sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah, hallilu mi'ah. Bertakbirlah 100 kali, bertasbihlah 100 kali, bertahlillah 100 kali. Diawali dari ini. Walillahil hamd, alhamdulillah masih ada Abu Musa al-Asy'ari, masih ada Ibnu Mas'ud. Mereka berdua membubarkan majelis zikir ini dengan mengatakan betapa cepatnya kalian sesat. Pakaian-pakaian yang dipakai oleh Nabi belum pada usang, bejana-bejana yang dipakai oleh Nabi belum pada pecah. Artinya belum lama Nabi wafat. Belum lama kan? Zaman itu belum sampai 1 abad, bahkan 50 tahun belum ada, bahkan 30 tahun belum ada. Mungkin sekitar 20 tahun, 21 tahun, belum lama. Tapi betapa cepatnya kalian sesat. Persis seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Apa? Melesatnya anak panah dari busur lambat apa cepat? Cepat sekali. Sangat cepat sekali. Gerakan tercepat hari itu barangkali kan belum ada peluru, belum ada bom, belum ada senjata api. Dibanding lemparan, tombak, pedang dan seterusnya, panah yang paling cepat. Nah, begitulah. Bayangkan Ali masih ada, Muawiyah masih ada, Ibnu Abbas masih ada, Ibnu Mas'ud masih ada, dan seterusnya. Masih ada ribuan sahabat, tetapi mereka sudah sesat. Kita berandai-andai ya, kita berandai-andai. Seandainya kita punya tetangga ya, punya tetangga dekat. Siapa? Imam Syafi'i misalnya. Amankah kita? Insya Allah. Insya Allah. Ada apa-apa? Nanya kepada beliau. Namanya juga tetangga, tiap hari ketemu. Rumahnya depan-depan misalnya. Ada apa-apa? Nanya ke beliau.
Ya imam, ini hukumnya apa? Oh, orang-orang pada bilang begitu, hadisnya sahih nggak imam? Oh imam, hukumnya ini bid'ah apa sunnah? Kan selamat. Iya kan? Punya pegangan, punya orang yang kita tanya. Ini bukan Imam Syafi'i lagi. Ribuan kali lebih mulia, lebih berilmu, lebih bertakwa daripada Imam Syafi'i. Siapa? Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Amr bin Auf, dan seterusnya ribuan. Bukannya dimanfaatkan sebaik mungkin, malah mereka dikafir-kafirkan oleh Khawarij ini. Apa nggak keterlaluan ini? Ini bodoh sebodoh-bodohnya Khawarij itu. Ya, persis sabda Nabi, hudasaul asnan, sufahaul ahlam. Gigi mereka masih kecil-kecil, maksudnya masih muda-muda, dan pemahaman mereka terhadap Al-Quran, terhadap wahyu buruk sekali, tidak faham. Sahabat yang merupakan sumber ilmu, murid-murid langsung dari Nabi SAW, disalah-salahin, dikafir-kafirkan. Yang tidak dikafirkan cuma dua. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Terhadap Abu Bakar dan Umar mereka cinta, bukan main. Karena memang tidak ketemu. Mereka muncul, mereka beraksi, mulai berkibar itu ketika Umar sudah wafat. Dimulai dari terbunuhnya Umar itu, dimulai dari kepemimpinan Utsman bin Affan. Salah satu sifat Khawarij begitu. Kalau sama orang-orang yang tidak ketemu, mencintai, menyanjung. Sama orang-orang yang masih hidup, enggak ada. Adanya cacian, makian, hujatan. Seperti dulu, ketika mereka berada di zaman, di negeri kita ya, ketika mereka hidup di zaman Presiden Soeharto, mereka sanjung-sanjung siapa? Presiden Soekarno. Begini. Disanjung-sanjung Soekarno. Mereka nggak ketemu sama Soekarno kan? Ketika Soekarno wafat atau tidak jadi presiden, mungkin mereka masih SD gitu. Habis sanjung-sanjung. Waktu itu Pak Harto dicaci maki. Salah satu hobi orang-orang Khawarij adalah mencaci maki penguasa, menjelek-jelekkan pemimpin. Padahal antum tahu pemimpin jelek karena apa? Masih ingat? Pemimpin jelek karena rakyatnya jelek. Pemimpin baik karena apa? Karena rakyatnya baik. Jadi pemimpin itu cerminan rakyat. Bagaimana mayoritas rakyat, begitulah pemimpin. Kenapa Presiden Amerika dari dulu sampai sekarang Kristen semua? Jawabnya, kenapa Presiden Amerika dulu sampai sekarang nggak ada yang Muslim, nggak ada yang Hindu, nggak ada yang Buddha, semuanya Nasoro, Kristen? Kenapa? Iya, mayoritas rakyatnya Kristen, Nasoro. Ya. Kenapa Presiden Indonesia dari Soekarno, Soeharto, Habibie sampai sekarang Muslim semua? Iya, karena rakyatnya mayoritas Muslim. Kenapa Presiden-Presiden Indonesia Muslimnya seperti itu? Ya, karena mayoritas rakyatnya Muslimnya seperti itu juga. Ya. Tidak atau belum kita dapati presiden begitu dengar azan langsung ke masjid misalnya ya. Antum masih ingat Raja Salman ya, ketika kunjungan, kalau tidak sedang ngobrol menerima tamu kenegaraan, tiba-tiba azan asar atau zuhur, kalau tidak salah asar ya, beliau pamit, beliau tinggalkan tamu kebesaran berjamaah. Kenapa Saudi mendapatkan raja yang seperti itu? Karena mayoritas rakyatnya seperti itu. Di Mekah, di Madinah, di Jeddah dan seterusnya, ya mayoritas seperti itu. Dengar azan ke masjid, toko tutup, dagangan tutup, kantor tutup.
Nah, kita belum pernah mendapatkan seorang presiden yang seperti itu. Begitu terdengar adzan langsung ke masjid. Kenapa? Karena mayoritas kita tidak seperti itu. Cuman sebagian kecil masyarakat kita ketika terdengar adzan ke masjid itu kecil sekali. Minoritas. Mungkin nggak sampai 20%, mungkin nggak sampai 10%. Okay. Seandainya 50% saja, syukur-syukur 60-70%, insya Allah presiden kita juga akan seperti itu. Presiden itu menunjukkan bagaimana rakyatnya. Dengan demikian, kalau antum ingin punya presiden jujur, amanah, ahlus sunnah, akidahnya sahihah, mudah. Gimana? Mari kita mulai dari diri kita. Ketika mayoritas kita seperti itu, jujur, amanah, akidahnya baik, sahihah, insya Allah Allah akan berikan kepada kita presiden yang tidak jauh dari rakyatnya. Ya. Maka ayatnya kan jelas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa, satu kaum kecuali bangsa itu merubah diri mereka sendiri. Mereka ini siapa? Rakyat dirubah. Ketika rakyat dirubah dari bid'ah ke sunnah, dari syirik ke tauhid, dari maksiat ke taat, dari malas-malas ke rajin dan seterusnya, insya Allah akan maju, akan jaya. Rakyatnya yang berubah, bukan pemimpinnya. Ketika pemimpinnya diganti lagi, tapi rakyatnya mentalnya masih seperti itu, ya begitulah. Ya, kita lanjutkan pasal ke-8. Fandur rahimakallah. Lihatlah, semoga Allah merahmatimu, kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik, setiap orang yang engkau dengar ucapannya, fatwanya, dakwahnya di zamanmu. Zaman kita sekarang, tahun kita sekarang beda dengan 100 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu. Fala ta'jilanna, maka jangan engkau buru-buru. Jangan buru-buru. Oh, kata Mbah Kiai anu begini, oh ambil. Kata MUI begini, oh ambil. Kata Lajnah Daimah begini, oh ambil. Jangan buru-buru. Walaupun dia MUI, walaupun dia Depak, walaupun dia organisasi Islam terbesar, walaupun Rabitah Alam Islami, Lajnah Daimah, siapapun, jangan. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, jangan engkau masuk hatta tas'ala wa tandur, sampai engkau nanya dan melihat. Hal takallama bihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu yang diucapkan oleh para sahabat Nabi? Jadi kembalinya, patokannya, dasarnya, dalilnya adalah Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bukan si A, bukan si B, bukan si C, bukan si D. Karena si A, si B, si D, ulama besar-besar ini tetap bukan Nabi, bukan Rasul, bisa benar, bisa salah. Maka kata beliau, jangan buru-buru. Ya, seperti contoh kecil ya, mungkin ada sebagian tokoh yang memfatwakan biar enak kalau sholat sunat bikin sutro gitu, bikin sutro yang banyak ya, nanti kalau sholat sunat kan gampang tuh sutro pasang. Nah ini jangan buru-buru. Oh iya, sutro kan sunnah, hadis tentang sutro jelas ya, tapi dalam masjid membuat sutro khusus, jangan buru-buru. Lihat apakah para sahabat melakukan seperti itu.
Apakah iya para sahabat membuat sutroh-sutroh pakai kayu? Dan tentu tidak masalah, ya, artinya sangat dimungkinkan kalau betul sunnah. Beda dengan pesawat, kereta api, handphone, kan tidak mungkin. Di zaman sahabat belum ada. Kalau cuma kayu bikin sutroh, sangat mungkin. Nah, para sahabat melakukan apa tidak? Ketika melakukan, ya jangan ragu-ragu, ikuti. Ketika tidak melakukan, jangan. Walaupun ada dalil bahwa kita sholat disuruh pakai sutroh, tapi yang paling tahu dalil itu siapa? Nah, tentu para sahabat. Masa kita lebih paham dari sahabat, lebih benar dari sahabat? Ketika para sahabat tidak membuat sutroh khusus di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, maka jelas itu tidak baik. Kalau itu baik, itu benar, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Gimana kaidahnya? Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Bukan lasabaqana Rasulullah, bukan. Kalau itu baik benar, tentu Rasulullah yang pertama kali. Tidak. Tapi para sahabat. Loh, kenapa tidak Rasulullah? Kenyataan seperti itu. Ada beberapa perbuatan baik, ibadah mahdhah, tapi Rasul belum pernah melakukan. Kalau sahabat pasti, walaupun tidak banyak, ya. Rasul pernah puasa wisol? Apakah Rasul pernah puasa wisol? Iya, sering. Puasa, begitu azan maghrib, beliau tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa, tidak berbuka, nyambung sampai besok. Disebut puasa wisol. Bolehkah kita mengikuti? Tidak boleh. Kenapa? Karena para sahabat tidak ada yang mengikuti. Awalnya ada, setelah ditegur oleh Nabi, ya. Artinya setelah Nabi wafat, nggak ada satupun sahabat yang berpuasa wisol. Kalau puasa wisol itu baik, tentu yang pertama kali melakukan adalah para sahabat. Bukan, kalau puasa wisol itu baik, tentu yang pertama kali melakukan adalah Rasulullah. Salah. Rasulullah melakukan tapi nggak baik, kita ikuti. Karena itu khususiyah Nabi SAW. Maka kaidah yang benar adalah laukana khairan lasabaquna ilaihi. Bukan laukana khairan lasabaqana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tapi adalah sahabat. Dan masih ada beberapa contoh di mana Nabi tidak melakukan dan itu sunnah. Kita melakukan. Kenapa? Kenapa tadi? Karena para sahabat melakukan. Salat tarawih berjamaah di bulan Ramadan setiap malam. Ini kan tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi tidak pernah tiap malam. Tapi kenapa kita berani tiap malam dan itu benar dan itu baik? Karena para sahabat yang pertama kali melakukan, ya, bukan tabi'in, bukan atba'ut tabi'in, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Bukhari, tapi para sahabat. Dan begitu seterusnya. Setiap kali ada sebuah peribadatan, kita nanya, ini sahabat dulu melakukan apa tidak? Walaupun mereka banyak baca ayat, walaupun mereka pakai hadis, tetap apakah para sahabat seperti itu? Ya. Jika kalian melihat gerhana, maka sholatlah. Dan Nabi melakukannya, ya. Apakah pengamalan Rasul dan para sahabat itu melihat gerhana dengan mata mereka, apa mendengarkan pengumuman, saudara-saudara, nanti hari Senin tanggal 26 jam sekian terjadi gerhana matahari total misalnya, atau gerhana bulan misalnya, maka tanpa melihat, tanpa menyaksikan ke langit, langsung tanggal itu, jam itu, kumpul di masjid, sholat gerhana, betul? Betul? Salah. Salah. Ya.
Karena Nabi mencontohkan bersama para sahabat melihat. Dan antum tahu bahwa Nabi melakukan sholat gerhana bersama para sahabat dengan penuh rasa takut. Tidak seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha dengan penuh rasa gembira, menunggu datangnya Idul Fitri, Idul Adha. Gerhana tidak. Beliau tidak nunggu-nunggu gerhana. Tiba-tiba gelap dan beliau takut. Dan sunnah bagi kita untuk selalu takut kepada Allah ketika melihat gelap, geledek, halilintar, menyambar-nyambar, angin. Sunnah bagi kita takut. Nabi ketakutan. Nabi tidak sombong seperti kita. Biasa. Ini fenomena alam. Ini El Nino. Ini pergeseran bumi. Ini memang tahunan. Emang bumi bergeser. Kenapa baru sekarang gesernya? Emang baru setahun 2 tahun umur bumi? Iya. Bumi, gunung, air laut punya kehendak apa tidak? Punya kehendak apa tidak? Tidak punya kehendak. Mereka semua berjalan mengikuti perintah. Siapa yang memerintahkan gunung untuk meletus, bumi untuk gempa, lautan untuk tsunami? Yang memerintahkan siapa? Siapa lagi kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan Dia Jalla wa Ala? Mereka tidak punya kehendak. Kenapa kita pusing-pusing memikirkan begini begitu? Berapa banyak tanah itu yang luar biasa curamnya, di bawahnya banyak rumah-rumah, tapi sudah ratusan tahun aman-aman saja. Karena mereka jauh dari syirik, jauh dari bid'ah, jauh dari maksiat. Ya, sebaliknya kalau antum tahu di Gunung Pengamun-Amun, Banjarnegara sana, Dieng, Batur, ya, desa Legetang, itu bukan hampir mustahil, ya. Itu yang longsor sini, kenapa yang sana sini, padahal tengahnya ada jurang. Ini semua kehendak Allah, dan ini bukan sekali 2 kali. Dan tidak ada musibah menimpa manusia kecuali gara-gara fabima kasabat aidikum, ya? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpa kalian itu gara-gara tangan kalian, kemaksiatan kalian, bid'ah kalian, syirik kalian. Antum masih ingat tsunami Aceh 2004? Entah berapa ribu jiwa, berapa miliar triliun kerugian. Ya, hari apa itu? Hari Ahad kan? Tanggal berapa? Masih ingat? 26 Desember. Sehari sebelumnya, 25 Desember, apa yang mereka lakukan? Acara Natalan pertama kali di Aceh. Selama ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, Aceh belum pernah merayakan Natal karena mayoritas kaum muslimin kan. Nah, itu Natalan pertama. Murka Allah, ya, habis. Dan itu kecil dibanding dengan pertama kali ada orang mengatakan Allah punya anak. Kan sebelumnya belum ada, ya. Ketika Nabi Isa belum wafat, belum disalib, nggak ada satupun manusia mengatakan Allah punya anak. Setelah Nabi Isa disalib dan seterusnya, muncul bid'ah akidah yang luar biasa bahwa Nabi Isa itu, atau mereka sebut Yesus, tidak punya ayah, ayahnya Allah sendiri, anak Allah. Apa yang terjadi? Ketika pertama kali ada orang mengatakan Allah punya anak, antum lihat di surat Maryam ayat 91 kan, takadus samawati yatafattarna minhu, langit itu hampir runtuh, bumi hampir belah, gunung hampir pecah, anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mendengar pertama kali Allah punya anak, emosi mereka hampir runtuh langit, bumi hampir belah, gunung-gunung hampir pecah.
tidak kuat menahan emosi mendengar Allah punya anak. Ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk Allah punya perasaan membela hak Allah. Maka kecil itu. Barangkali ini jawaban. Kalau ada yang nanya kenapa musibah demi musibah, gempa bumi, tanah longsor, segala macam selalu di bulan Desember. Karena di bulan-bulan inilah manusia mengatakan anak Tuhan, anak Allah, anak Tuhan. Masih selamat ya. Anak Tuhanmu melahirkan anak ya, yang mengasih selamat Kiai Haji ya, Profesor Doktor Muslim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu terjadi hari ini. Kalau para du'atus salaf diam saja, berbahaya sekali ya. Kalau yang mengatakan jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan korupsi, jangan membunuh, sudah banyak yang berbicara seperti itu. Du'atus salaf ini mestinya berbicara sesuatu yang manusia pada umumnya diam. Hari ini diam. Bahkan orang yang mengharamkan ucapan selamat Natal dikatakan intoleran, tidak toleransi, politik identitas, segala macam. Ini tuduhan mereka ya, padahal ini untuk menyelamatkan. فَإِنْ وَجَدْتَ فِيهِ أَثَرًا أَنْهُمْ فَتَمَسَّكْ بِهِ. Kalau engkau mendapati satu di antara mereka, para ulama, para sahabat mengucapkan hal itu, pegang, jangan ragu-ragu. Karena apa yang dilakukan oleh para sahabat, diucapkan oleh para sahabat, dan tidak ada yang membantah, itulah sebuah kebenaran walaupun Nabi tidak mengucapkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siapa yang pertama kali mengucapkan kalimat ini? Rasul apa para sahabat? Para sahabat. Rasul enggak mengucapkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini diucapkan oleh para sahabat setelah salat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Bukan minal aizin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair, tidak ada. Para sahabat tidak mengenal ucapan itu. Yang dikenal oleh para sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum. Para sahabat mengucapkan kalimat ini dan tidak ada satupun yang membantah. Maka sunnah kita mengikuti para sahabat. Lau kana khairan lasabakuna ilaih, ada di situ. Walaupun Nabi tidak mengucapkan. Ya, kenapa? Karena yang menyuruh kita mengikuti sunnah para sahabat siapa? Rasulullah SAW. Allah dan Rasulnya yang menyuruh kita mengikuti manhajnya para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah, gigitlah dengan gigi geraham. Menunjukkan apa? Menunjukkan berpegang kepada sunnah sahabat di akhir zaman berat. Maka sampai ada kalimat Nabi, gigit dengan gigi geraham agar tidak lepas. Karena kalau tidak digigit atau digigit tapi tidak pakai gigi geraham, bisa lepas. Bagaimana hari ini? Cacian, makian, hujatan, hinaan terus ditujukan kepada orang-orang yang menggigit sunnah Rasul dan para sahabat dengan gigi geraham. Risiko ya, lihat antum ya. Ketika ibu antum, ayah antum meninggal tidak ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, pasti diomong. Ini minimal ya, dicaci, dimaki kayak ngubur kucing. Tidak ada hormat-hormatnya kepada orang tua ya. Antum mau katakan Rasul dan para sahabat tidak hormat, Nabi tidak hormat, tidak memuliakan Hamzah, Khadijah, anak-anak beliau semua meninggal ketika beliau masih hidup ya. Enggak ada riwayat Nabi mentahlilkan mereka 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya.
Apa iya kita lebih benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin. Ya. Wala tajawazahu li syai'in, jangan melewati. Jangan melewati. Misalnya para sahabat memotong jenggot segenggam. Nah, jangan melewati, ya. Jangan melewati. Ini melewati bukannya segenggam tapi selingkar begini misalnya. Jangan. Jangan melewati atau melebihi, ya. Ya segenggam tambahlah 2 cm gitu. Jangan terlalu segenggam banget agar ada space. Enggak boleh. Enggak boleh. Apa yang dicontohkan oleh para sahabat sudah pas. Potonglah jenggot segenggam. Maka para sahabat tidak ada yang jenggotnya sampai ke pusar, sampai ke perut. Ini bid'ah. Ini mirip orang-orang sufi. Tarekat-tarekat sufiyah seperti itu, panjang-panjang. Semakin panjang semakin mulia. Tidak. Para sahabat mencukur segenggam. Apakah para sahabat mengikuti Nabi? Pasti. Mana mungkin para sahabat berani menyelisihi Nabi, ya. Hanya riwayat langsung dari Nabi tidak ada. Dengan riwayat sahabat sudah cukup. Karena tidak mungkin para sahabat itu menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika safar? Tidak melakukan solat qobliyah ba'diyah. Tidak melakukan solat qobliyah dan ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Bahkan yang zuhur, asar, isya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Kita gimana? Ikuti. Jangan melebihi. Memang qobliyah subuh bagus, tapi ba'diyah isya kan bagus juga. Tambahlah qobliyah subuh plus ba'diyah isya. Boleh? Tidak boleh. Ini melebihi sahabat namanya. Jangan melebihi. Ketika para sahabat cuman qobliyah subuh, sudah sampai di situ. Jangan ditambah lagi. Ya. Seperti tadi, taqabbalallahu minna wa minkum, sudah cukup sampai di situ. Enggak usah ditambah lagi. Wa kullu 'am wa antum bi khair, ya. Apalagi minal aizin wal faizin, ditambah-tambah. Sebagian mereka mengatakan ini enggak masalah. Ini mendoakan apa saja. Kenapa kita tinggalkan sunnah sahabat? Ngapain mesti menambah-nambah sesuatu yang menguras energi kita? Belum tentu benar. Sedangkan para sahabat sudah pasti benar insya Allah, karena gak ada bantahan dari sahabat lain. Kenapa mesti buang-buang waktu, energi menambah-nambah? Sudah cukup. Taqabbalallahu minna wa minkum. Cukup sampai di situ. Ya. Wala tahtara alaihi syai'an fatasqutu finnar. Kalau engkau menyelisihi sedikit saja, ancamannya, kita menyelisihi dari manhaj para sahabat, ancamannya apa? Masih ingat? Ancamannya jahannam. Wasa'at masir, seburuk-buruk tempat kembali. Ya. وَمَنْ يُشَكِّكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. Ini ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti para sahabat. Setelah ilmu datang pada mereka, nih Rasul dan para sahabat lihat seperti ini, dia bilang biarin, ya.
Saya yakin guru-guru saya nggak mungkin salah. Saya yakin syekh-syekh saya, madhab saya tidak mungkin keliru. Rasul dan para sahabat seperti itu, ya biarin aja. Dia nekat menyelisihi Rasul dan para sahabat. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, padahal ilmu itu telah datang kepada mereka. Nih Sahih Bukhari, nih Sahih Muslim, ditunjukkan. Dia pelajar mungkin ya, tapi dia nggak mau. Maka nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan kemana dia mau berpaling, akan kami sesatkan kemana dia mau sesat. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan mereka ke dalam jahannam. Ini mengerikan sekali bagi orang-orang yang agamanya, sholatnya, puasanya, tarawehnya, solawatnya beda dengan para sahabat. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami sesatkan kemana dia mau sesat, dan kami masukkan ke jahannam. Mengerikan ya, maka wajib bagi kita untuk terus belajar manhaj para sahabat ini. Seperti apa para sahabat berdakwah, seperti apa para sahabat sholat berjamaah. Para sahabat yang pertama kali ditempelkan ke temannya itu pundaknya apa kakinya? Pundaknya apa kakinya? Iya, pundak. Banyak dari kita fokus ke kaki, pundak bukan kaki. Kalau pundak dengan pundak bisa ketemu rapat, otomatis kaki bisa. Kalau kaki bisa nempel, tapi karena terlalu ngangkang, ya pundak belum tentu rapat. Pada ngangkang semua ya kan, terlalu lebar, ya kakinya ketemu, pundaknya tidak ketemu. Mencontoh siapa ini? Ya tentu sahabat. Kata sahabat ketika Nabi sawu tadilu wa tarassu wa saddul khala, lurus rapat jangan ada celah, apa kata sahabat? Nalziku mankibana bi mankibi sahibina wa qadamana bi qadami sahibina. Kami langsung tempelkan pundak kami dengan pundak sebelah kami, mata kaki kami dengan mata kaki sebelah kami. Perbuatan siapa ini? Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kita ikuti mereka. Untuk yang ke-9, insyaallah kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Ada sedikit nasihat bagi antum yang hari ini akan meninggalkan ma'had ini. Mungkin nanti malam sudah tidur di rumah masing-masing bersama orang tua antum. Seperti yang bulan lalu saya sampaikan, jangan merasa merdeka. Jadi seolah antum di sini dikungkung seperti budak. Jam segini sholat, jam segini tahajud, jam segini ngapalin, jam segini murojaah. Begitu pulang merdeka. Habis waktu di depan handphone, di depan TV. Jangan ya. Jadikan antum sholat, tahajud, murojaah, menghafalkan itu menjadi kenikmatan, hobi ya. Dari sini guru-guru, antum sebagai guru juga harus bijak ya. Pokoknya hafalkan. Ustadz nggak mau tahu bulan ini atau minggu ini harus dapat 3 juz. Jangan ya. Kan kemampuan orang beda-beda ya. Yang penting pada ngapalin, nggak ada waktu yang dibuang-buang. Waktu olahraga, waktu mandi, waktu tidur. Ini waktu ngapalin. Jangan sampai ada yang nggak ngapalin. Mau dapatnya 1 juz, setengah juz, 1/4 juz, otak kita beda-beda. Allah memberikan kemampuan tidak sama. Maka sudah, yang dapat 1 juz alhamdulillah, setengah juz alhamdulillah, 1/4 juz alhamdulillah. Yang penting tidak membuang-buang waktu ya. Ingat, anak-anak belajar itu tidak seperti kerja kantoran.
Kalau kerja kantoran, iya. Saya nggak mau tahu target bulan ini harus sekian, penjualan harus sekian. Itulah kerja kantoran. Tentu santri tidak seperti itu. Maka jangan ada target seperti itu. Yang penting waktu ngapalin. Bahkan ketika terlalu hulu ya, waktunya olahraga, istirahat, masih terus ngapalin ya, ditegur ya. Ada hak di mana harus tidur, harus makan, harus refreshing, olahraga gitu. Dengan demikian ini supaya santri tidak bosan, tidak jenuh, tidak penat, tidak merasa dipenjara, tetapi nikmat ya. Nanti bercanda dengan guru, ngobrol, bukan stres ya. Saya sampaikan kepada antum, saya sampaikan ini karena ada pesantren seperti itu ya, perempuan lagi, santrennya di perempuan. Pakai target luar biasa, memang betul hasilnya luar biasa. Ketika lomba di mana-mana selalu menang, muridnya sedikit, gurunya luar biasa, perempuan juga gurunya. Kasih target luar biasa, mana nggak ada tempat olahraga gitu, jadi belajar di dalam gedung nggak terlalu besar, murid sedikit. Antum tahu banyak dari mereka yang stres gitu, ketika target tidak merasa stres ya. Mudah-mudahan antum saja yang tahu ya. Mereka ngambil jarum ya, jarum itu ditusuk-tusukin tuh ke kulitnya ya. Tentu kan sakit ya, tapi dia merasa stresnya itu hilang gitu ya. Mungkin berubah jadi sakit itu kali ya. Ini sesuatu jelas yang tidak baik ya, haram kan, menyakiti diri sendiri kan haram. Itu saking stresnya karena harus ditarget, bulan ini harus dapat sekian, bulan ini harus dapat sekian. Nah jangan sampai antum bernasib seperti mereka, jadi ngapalin seneng, jalan salat jamaah seneng ya, berangkat ke pesantren seneng, pengen ketemu, kangen dengan ustadz-ustadznya, kangen dengan teman-temannya, begitu kira-kira ya. Maka kalau ini sudah antum sudah seneng, hobi, barangkali antum malas ya, berlama-lama nonton TV, berlama-lama nonton YouTube, pegang handphone, apalagi main game, antum malas, antum kangen ya ngafalin Al-Quran. Insya Allah kalau itu dijadikan hobi, dijadikan kebiasaan, bukan beban gitu ya. Kemudian saya ulangi bahwa akhlak jangan dikesampingkan ya. Mungkin kemarin-kemarin antum tidak tahu makanan kesukaan ibu, makanan kesukaan ayah. Mulai hari ini antum harus tahu ya. Pulang dari mana-mana bawa kesukaan ini, akhlak jangan disepelekan ya. Dan kebaikan yang cepat dibalas oleh Allah adalah birrul walidain. Saya kira contohnya bukan 1, 2, 10, 20, mungkin ribuan. Otak pas-pasan, bahkan beberapa kali sering nggak naik kelas ya, tapi dia patuh sekali dengan ibunya. Kalau dia ibarat dia mau ke timur, kata ibu udah ke barat saja, dia ngikutin ibunya, saking taatnya. Apa yang terjadi? Ini bukan 1, 2 ya, jadi dokter misalnya, sukses bisnisnya misalnya, dagang larisnya, ini bukan 1, 2. Maka hati-hati terhadap ibu, mumpung antum masih punya ayah, masih punya ibu. Yang sudah tidak punya mungkin tinggal nyesel, hanya bisa menangis. Antum masih punya, pergunakan kesempatan sebaik mungkin. Jangan pernah mengatakan tidak kalau ayah atau ibu terutama menyuruh antum. Jangan pernah mengatakan tidak ya. Kemudian salat berjamaah tentu harus tetap dijaga ya. Syukur-syukur bangun malam ya, kurangi begadang. Ya, itu saja. Ada pertanyaan barangkali, silakan.